Shalom saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga tetap sehat, tetap bersukacita, dan tetap bersemangat menjalani hari-hari kita yang berbeda tentu dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Tetapi kita percaya Tuhan hadir mendampingi kita semua di sini. Mari kita mau bersama membaca dari firman Tuhan. Kita mau membuka dari Roma 8 ayatnya yang 14 sampai yang ke-17. Roma 8 ayatnya yang 14 sampai yang ke-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di dalam masa penantian menyambut dan merayakan Pentakosta. Nah, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sebagai orang-orang yang menerima Roh Kudus, maka kita mendapat sebuah status dan relasi yang sangat-sangat spesial. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk berseru, untuk dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Roh Kudus membersihkan hati nurani kita dari perasaan malu, perasaan takut, dan rasa tidak pantas, dan menggantikan semuanya itu dengan keberanian dan syukur dan sukacita, ya, untuk menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Allah, kita harus mengingat bahwa artinya kita juga adalah ahli waris. Nah, apa artinya menjadi seorang ahli waris? Artinya kita ini adalah pemilik hak. Artinya kita ini berhak atas janji-janji Tuhan. Dan kita berhak juga atas segala milik Tuhan. Oleh karena itu, karena kita berhak, karena kita ini juga pemilik, artinya kita pun diajak untuk bertanggung jawab atas segala yang dimiliki. Oleh karena itu sebablah sebaiknya kita mengingat senantiasa bahwa kita ini anak-anaknya. Dalam menjalani kehidupan ini, di dalam berkarya, bertanggung jawab atas segala milik Allah, dunia, orang-orang di sekeliling kita, harta milik kita, semuanya sesungguhnya adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Nah, oleh karena itu kita baik melakukannya sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang budak. Ya, hati-hati, kadang-kadang kita slip, kadang-kadang kita kembali bermotivasi seperti seorang budak, memiliki motivasi menjalani hidup dan berkarya karena kita takut. Ya, mungkin takut ditinggal, mungkin takut dipecat, mungkin takut dibuang, takut dihukum, atau takut tidak mendapat upah yang baik, sehingga nanti hidup kekekalan kita dalam kondisi yang memelas. Ya, saudaraku, seorang anak tidak perlu ragu, seorang anak tidak perlu takut bahwa dia akan kehilangan segala sesuatunya. Kenapa? Karena dalam relasinya dengan Bapa ada jaminan memiliki, ada jaminan turut serta di dalam kehidupan bersama dengan Bapa. Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita mengamini? Apakah kita sudah meyakini bahwa kita memiliki segala sesuatunya dan bahwa kita ini adalah ahli waris Tuhan? Kiranya perenungan ini menyertai kita, menolong kita melangkah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati.